Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu lagi cari smartphone yang baterainya awet banget. Performanya juga lumayan cepat, kameranya juga cukup hebat, dan dijamin HP-nya awet. Mungkin Samsung Galaxy M31 ini bisa jadi pilihan kamu, Sob. Kenapa saya pilih Samsung Galaxy M31 ini dibandingin Galaxy A51? Karena sebenarnya kedua smartphone ini punya banyak kesamaan, bahkan ada beberapa kelebihan. Di antaranya baterai yang lebih besar dan kamera utama yang lebih powerful. Ya, walaupun M31 nggak punya bodi yang langsing dan belum ada NFC. Tapi Samsung Galaxy M31 ini harganya lebih murah, 500 hingga 700 ribu rupiah. Dan dengan memiliki kelebihan yang lebih kepake di kesehariannya. Oke, kita bahas lebih mendalam Samsung Galaxy M31 ini ya. Pertama dari segi desain dan build quality-nya. Galaxy M31 ini punya bodi berbahan polikarbonat dengan finishing glossy. Nggak istimewa emang, tapi desain jendela kameranya dan pilihan warnanya yang bikin HP ini jadi kelihatan menarik. Yang saya punya ini warna merah, mungkin magenta kali ya tepatnya, atau bahasa gaulnya pink Fanta. Sementara tampak depan masih pakai layar Infinity U, bergaya water drop dengan tepian layar yang masih agak tebal di bagian bawah. Dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 supaya lebih tahan gores. Untuk tombol volume dan power di sisi kanan HP, sementara semua port di sisi bawah. Jadi perkebalan lebih rapi kalau misalnya ngecas dan dengar musik pakai headset berbarengan. Overall untuk desain dan quality dari Samsung Galaxy M31 ini ya oke lah. Walaupun gak istimewa, tapi udah cukup cakep di kelas harga 3 jutaan. Enak digenggam dan berasa solid di genggaman. Dan walaupun ini baterai 6000 mAh, nggak terlalu berat rasanya di tangan. Dan layar Samsung Galaxy M31 ini sedap banget loh sob dipandang. Layarnya punya ukuran 6,4 inch dengan panel Super AMOLED dan resolusinya juga udah Full HD+. Rasio layarnya sendiri masih 19,5:9. Bener ya, kualitas visual layar Super AMOLED tuh beneran enak banget di mata. Warnanya bener-bener vibrant, kualitas visualnya tetap jernih dilihat dari berbagai sudut, dan masih cukup nyaman untuk dilihat di bawah sinar matahari langsung sob. Dan Galaxy M31 ini juga punya fitur AOD, Always On Display, yang bisa nampilin jam, tanggal, dan notifikasi aplikasi di layar kayak HP-HP mahal kelas Sultan. Kamu nggak perlu khawatir ngabisin baterai kalau fitur AOD aktif kayak gini sob. Kenapa? Karena ini pakai layar Super AMOLED, dimana yang bagian gelapnya ini bener-bener mati, nggak mengkonsumsi daya sama sekali. Yang konsumsi daya tuh cuma yang bagian nyalanya aja. Jadi irit baterai. Terus kedua juga ada pilihan pengaturan layar AOD-nya yang bisa kamu pilih mau nyalain kapan. Di tap untuk nyala selama 10 menit, atau selalu nyala, atau di jadwal nyalanya pas jam berapa. Untuk audio dari Galaxy M31 masih kayak HP-HP kelas menengah lainnya. Masih cuma pakai speaker mono di sisi bawah HP, tapi suaranya nggak flat, cukup tebal walaupun disetel dengan volume maksimal. Gini nih suaranya. Sementara kalau untuk performa dari HP yang baterainya awet banget ini, ya HP ini pakai prosesor Exynos 9611, 6GB RAM, dan 128GB internal storage yang kalau kata Antutu sih nilai skornya udah mencapai hampir 190 ribuan. Ya emang sih nggak istimewa kalau dibandingin HP-HP di kelas harga yang sama, banyak yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk main game, ini udah enak banget sob. Kita cobain main game MOBA Mobile Legends. Prosesornya mampu menjalankan game dengan mode high frame rate. Dan kalau disetting dengan settingan grafis maksimal mentok rata kanan, performa pada saat main masih berasa mulus lancar jaya sob. Visualnya juga bisa ditampilin secara detail. Pokoknya nggak ada lag atau patah-patah selama main dengan settingan grafis maksimal. Ya selama internetnya juga maksimal. Nah, kalau untuk main game berat sekelas PUBG Mobile, HP ini juga udah sanggup main dengan settingan grafis yang udah kayak HP kelas flagship. Bisa smooth extreme, balance ultra, sampai SDR ultra. Ya, kalau diajak main dengan settingan grafis smooth extreme sih, HP ini lancar banget sob. Bener-bener nggak berasa drop frame sama sekali. Mau saat jalan santai, saat cari-cari senjata, ataupun lari ngebut, grafisnya ditampilin cukup smooth. Dan performa gyroscope-nya juga udah nyaris real time saat dipakai buat teleskopan kayak gini. Pokoknya mantep banget deh, beneran kalau buat main. Asik banget. Terus kalau buat main game sekelas COD Mobile juga, HP ini bisa diajak main dengan settingan grafis mulai dari low high sampai high high aja. Ya nggak seistimewa kayak PUBG tadi ya. Ya, tapi kalau main di settingan grafis maksimal,
Dan frame rate maksimal HP ini juga udah beneran lancar banget sob. Enak banget deh buat main. Kalau nggak percaya, cobain sendiri. Ya, terus kalau ngomongin performa, nggak afdal dong kalau nggak ngomongin daya tahan baterai. Karena kalau lari makin kenceng, makin cepet capek. Dan Samsung Galaxy M31 ini punya baterai paling gede kapasitasnya untuk smartphone zaman now sob. Udah 6000 mAh. Dan selama saya pakai, rata-rata sih selalu tahan selama 3 hari. Ya, seboros-borosnya 2 hari lebih lah. Sementara untuk pengisian daya, ya emang sih udah support fast charging 15 watt. Tapi karena kapasitas baterainya gendut banget, ngisinya agak lama. Butuh waktu sekitar 3 jam baru keisi dari kritis sampai penuh 100%. Ya, tapi masih oke sih menurut saya ya, karena baterainya awet banget. Oh, jadinya ngecasnya nggak perlu tiap hari. Dan kalaupun lagi ngecas juga seringnya saya tinggal tidur. Paginya udah penuh. Ya, tapi balik lagi, kebutuhan orang kan beda-beda. Ada juga yang pengennya ngecasnya cepet banget, tapi baterainya juga nggak cepet habis. Ada yang kayak gitu. Dan Samsung Galaxy M31 ini juga nyediain sensor yang udah lengkap dengan kinerja yang cukup mantep. Sensor cahaya, sensor gyroscope, dan magnetic sensor ada semua. Jadi penggunaan harian HP ini pasti makin nyaman. Ya, walaupun nggak ada NFC, nggak kayak Galaxy A51. M31 ini nggak bisa cek saldo kartu e-money. Ya, balik lagi sih ke kebutuhan masing-masing. Nggak semua pikir NFC itu penting. Dan sementara kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi juga bisa banget diandelin. Mengunci lokasinya cepat dan cukup akurat. Baterainya juga awet banget walaupun dipakai jadi penunjuk jalan pakai aplikasi Google Map. Dan kalau untuk keamanan biometrik, ya Samsung Galaxy M31 ini emang nggak sekeren, nggak sewah Galaxy A series yang fingerprintnya ada di layar. Kalau ini fingerprintnya masih di body sob. Tapi banyak orang lebih prefer sensor fingerprint di body kayak gini sih, karena performanya lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi dibandingin sama sensor sidik jari di layar. Untuk pengenalan wajah juga udah cukup cepat ngenalin tampang ganteng pemiliknya. Yang penting gantengnya kelihatan, nggak sambil gelap-gelapan. Dan Samsung M31 ini udah pakai Android 10 dari dalam kandungan, dari keluar kardus. Dan pakai interface One UI yang tampilannya elegan, simple, dan cakep banget sob. Pokoknya enak banget dipandang. Dan nggak cuma tampilan UI-nya aja yang menarik, tapi fitur-fitur bermanfaatnya juga nggak sedikit. Pertama ada Galaxy Theme buat kamu yang cepat bosen sama HP. Kamu bisa ganti-ganti theme jadi HP-nya berasa beda dan nggak ngebosenin. Pilihan theme dan wallpaper-nya juga banyak banget sob. Yang gratis ada, yang berbayar juga banyak. Galaxy M31 ini juga udah support dark mode gelap yang bikin warna latar putih jadi hitam dan teks hitam jadi putih, baik di sistem ataupun saat kamu buka-buka aplikasi populer. Udah layarnya Super AMOLED, pakai mode gelap gini baterai jadi makin awet. Navigasinya juga bisa kamu atur urutan letak tombolnya. Atau sekalian aja pakai gesture biar lebih keren. Ya, tapi kalau menurut saya sih pakai gesture lebih ribet ya. Ada juga fitur flash notification buat kamu yang nggak suka pakai fitur always on display, tapi pengen ada pemberitahuan kalau ada pesan yang masuk. Kamu bisa atur mau layar kedip-kedip atau flashlight kamera yang kedip-kedip, atau dua-duanya yang genit. Ada juga fitur dual messenger yang bikin kamu bisa aktifin 2 nomor WhatsApp aktif sekaligus tanpa pakai ribet sob. Dan Galaxy M31 ini juga masih nyediain fitur FM radio yang butuh earphone sebagai antena. Jadi kamu bisa dengerin lagu-lagu populer saat ini tanpa harus streaming, tanpa kena kuota. Yang penting kamu pakai earphone. Ada juga game launcher yang ngumpulin semua shortcut game, disembunyiin semua jadi tampilan layar nggak berantakan. Dan game booster untuk memaksimalkan pengalaman kita main game dengan bisa memblokir notifikasi yang masuk, memaksimalkan performa untuk menjalankan game, dan fitur lainnya yang bantu banget sih saat pas lagi main game. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas karena emang nggak saya pakai sih. Nah, ngomong-ngomong kalau kamu suka selfie, kamu bisa andelin kamera depannya. Karena Galaxy M31 ini punya kamera depan 32 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 tanpa LED flash. Tapi udah ada fitur screen flash. Menariknya HP-HP Samsung terbaru tuh ini. Kamera selfie-nya cuma satu, tapi seakan kayak dual selfie kamera. Bisa wide selfie, bisa juga normal. Sebenarnya ini karena Samsung pakai lensa yang cukup lebar untuk kamera depannya. 26 mm, jadi cakupannya cukup luas. Untuk hasil foto-foto selfie-nya juga udah cakep banget dan menyenangkan banget dengan cakupan foto yang cukup lebar. Detailnya bagus, tone warnanya bagus, pokoknya udah oke lah.
Sementara kalau untuk kamera belakangnya udah ngikutin tren HP zaman now dengan kamera banyak dan jendela yang agak kotak. Susunan kameranya dari atas ke bawah kayak gini sob. Kamera 5 megapiksel depth sensor, kamera utama 64 megapiksel dengan efektif pixel 16 megapiksel, kamera wide angle 12 megapiksel dan satu lagi di samping kamera makro 5 megapiksel. Dan sebelum kita kasih foto-fotonya, saya mau kasih lihat UI kameranya, biar kamu tahu fitur-fitur kameranya tuh apa aja. Di atas jendela bidik, kamu bisa lihat icon kamera setting, di mana di sini kamu bisa ngatur-ngatur settingan standar kamera. Kemudian juga ada pengaturan lampu flash, ada juga pengaturan timer hingga 10 detik. Kamu juga bisa akses pengaturan rasio foto dan mode 64 megapiksel. Kemudian ada akses ke fitur beautify dan filter kamera. Nah, pada jendela bidik di bagian tengah bagian bawah ada ikon pohon untuk berpindah nih, dari kamera utama ke kamera sudut lebar, dan sebaliknya. Dan di pojok ada pengaturan screen optimizer, ya biar hasil fotonya kelihatan lebih cetar. Di bawah jendela bidik ada 3 mode kamera utama yang sering banget kita pakai. Ada mode live focus atau mode bokeh, ada mode foto auto, dan mode video yang bisa merekam hingga resolusi 4K. Dan menu more untuk akses ke mode kamera pintar Bixby Vision yang bisa nerjemahin berbagai bahasa. Ada AR emoji untuk bikin stiker dengan avatar yang mirip muka kita. Ada mode pro yang pengaturan manualnya miskin sih, cuman ISO, white balance, dan exposure aja. Ada mode panorama, ada mode kamera makro, ada mode food untuk foto makanan, ada mode night, mode malam, ada super slow-mo, ada mode slow-mo, dan mode hyperlapse. Banyak banget kan fitur kameranya. Dan satu lagi sob, untuk hasil foto live fokusnya bisa kamu ubah-ubah, bisa kamu setting-setting lagi efek bokehnya sob. Ada pilihan blur normal, ada blur spin, blurnya juga bisa di zoom in, dan color point kalau mau backgroundnya jadi hitam putih. Dan hasil foto-foto kameranya juga cakep sob. Nggak salah deh harga 3 jutaan. Nggak bikin kecewa karena tangkapan kameranya cukup jernih dan detail. Tone warnanya juga bagus, nggak pucat, nggak over, dan cenderung pas lah menurut saya. Untuk foto-foto kamera sudut lebar juga bagus sob, HDR-nya jalan banget. Jadi foto langit tuh kelihatan detailnya. Ya cuma distorsi lensanya aja masih cukup berasa. Yang harusnya lurus-lurus jadi berasa bengkok di tepian foto. Untuk foto-foto makronya juga lebih jernih dibandingin sama HP lain yang punya kamera makro. Karena ini 5 megapiksel, jadi lebih detail karena resolusi gambar lebih besar. Nah, kalau untuk mode malamnya kayak gini sob. Udah mampu menampilkan detail lampu-lampu jadi nggak overbright dan nggak bikin hasil foto kayak film horor. Ya, walaupun noise-nya masih cukup ketara. Overall untuk foto-foto, kamera HP ini tuh udah cukup banget memenuhi kebutuhan kita. Sementara untuk hasil rekaman videonya kayak gini sob. Dan ini adalah rekaman video dari kamera belakangnya Samsung Galaxy M31. Ini stabilization-nya udah diaktifin ya, dan kayak gini sob. Ini kita sambil jalan dan dipegang pakai tangan aja. Gimana? Lumayan stabil kan? Sekarang kita cobain kamera depannya kayak gimana. Nah, kalau ini rekaman video dari kamera depannya sob. Kalau dilihat ya, agak-agak bergetar sih. Karena emang untuk kamera depannya belum ada stabilisasi. Baik itu AIS ataupun OIS. Jadi kalau mau rekam-rekam video, mending pakai kamera belakang sih. Biar lebih stabil. Gitu deh. Dan kira-kira segitu dulu aja cerita Bang Tekno mengenai Samsung Galaxy M31 ini. Ya, kalau kamu memang pencinta Samsung, Galaxy M31 ini adalah HP yang paling worth it untuk saat ini. Ya, karena HP ini ngasih hampir semua fitur di seri A, tapi harganya seri M. Murah. Dan itu semua pengalaman Bang Tekno mengenai pemakaian Samsung Galaxy M31 ini. Kalau menurut kamu, pilih mana? Galaxy M31 atau Galaxy A51? Coba deh komentar. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Warna merahnya kece banget. Baru 47% baterainya.